Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, akhir-akhir ini nih santer beredar bahwa PSBB di Jakarta akan diberikan kelonggaran. Sehingga di tanggal 5 Juni nanti nih banyak mall yang akan mulai buka seperti biasa nih bosku. Tapi baru aja nih saya lihat berita Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan itu semua masih mimpi karena ada kemungkinan PSBB di Jakarta masih akan diperpanjang tergantung dengan data yang diterima di minggu depan. Nah, kalau bosku sendiri gimana nih? Sudah siapkah dengan new normal? Nah, seperti biasa nih kita akan mulai saja market review kita hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2020 dengan episode Hot and Spicy. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya minus 4,97% menjadi minus 16,74%. Kemudian ada dari US FHFA House Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,1%. Kemudian ada dari US New Home Sales yang naik dari sebelumnya 619.000 menjadi 623.000, sementara month on month naik dari sebelumnya minus 13,7% menjadi 0,6%. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Batavia Prosperindo Trans Tbk atau BTPR yang meraih pendapatan 41,69 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari pendapatan 40,71 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Surya Toto Indonesia Tbk atau Toto yang membukukan kenaikan laba periode berjalan sebesar 40,44% year on year menjadi 57,82 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, IHSG ditutup menguat 80 poin atau 1,78% menjadi 4.626. Sektor aneka industri, industri dasar keuangan infrastruktur, pertambangan, industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 220 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Singapura berangkat, Eropa bersiap. Pemerintah Singapura pada akhirnya kembali mengumumkan paket stimulus perekonomian senilai 33 miliar dolar Singapura atau 23,2 miliar dolar untuk menopang perekonomiannya yang terus mengalami penurunan nih bosku. Tidak hanya itu saja bosku, Kementerian Singapura juga memangkas proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Singapura yang diperkirakan akan mengalami penurunan senilai 4 hingga 7% pada tahun 2020 dan ini merupakan ketiga kalinya proyeksi ekonomi di Singapura mengalami penurunan. Selain stimulus, pemerintah Singapura juga memberikan langkah-langkah untuk menopang perekonomiannya. Antara lain, yang pertama mendukung upah para pekerja yang dimana bisnisnya tidak mampu lagi melanjutkan usahanya akibat lockdown yang dilakukan oleh Singapura beberapa waktu lalu. Kemudian yang kedua, memberikan keringanan kepada para pekerja asing dari industri tertentu seperti konstruksi dan kelautan. Yang ketiga, merelaksasi biaya sewa dan memberikan bantuan terhadap usaha kecil dan menengah. Dan yang keempat, memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta dengan lebih dari 40.000 pekerjaan. Tentu kami melihat bahwa sejauh ini meskipun Singapura tengah dalam keadaan tertekan nih bosku, namun dengan kapasitas yang dimilikinya kami percaya bahwa Singapura dapat bertahan sehingga stabilitas perekonomian di Singapura dapat segera terwujud. Singapura yang tengah beraksi juga membuat Bank Sentral Eropa mengambil tindakan. Bank Sentral Eropa kemarin menyampaikan bahwa mereka tidak akan memperhitungkan ukuran ekonomi suatu negara untuk membeli obligasi pemerintah sebagai bagian dari program stimulus. Bank Sentral Eropa sebelumnya telah membeli sejumlah obligasi pemerintah dalam jumlah yang besar untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang disebabkan oleh wabah virus corona nih bosku. Pandemic Emergency Purchase Program
atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PEPP, telah diluncurkan pada Maret lalu dengan pembelian sebesar 750 miliar euro atau 818 miliar dolar hingga akhir tahun ini. Namun, program ini menggunakan ukuran ekonomi suatu negara dalam tolok ukur stimulusnya. Hal ini yang berusaha disampaikan oleh Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau. Dirinya mengatakan bahwa PEPP bukan hanya tentang volume, namun juga fleksibilitasnya, agar tidak terikat dengan jumlah yang sama setiap bulan. De Galhau juga mengatakan bahwa Bank Sentral Eropa harus melakukan lebih banyak untuk menjaga ekonomi Eropa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari hot and spicy nih bosku. Wah, seperti ayam aja ya. Nah, Cina tidak hanya diam saja ketika harga dirinya diusik nih bosku, dan urusannya dicampuri oleh Amerika. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan bahwa Amerika harus melepaskan mimpinya untuk mengubah Cina, karena Cina tidak pernah berniat untuk mengubah atau menggantikan Amerika. Wang Yi memperingatkan bahwa Amerika jangan memperlambat perundingan nuklir antara Amerika dan Korea Utara, serta jangan melewati batas garis merah di antara Cina dengan Taiwan. Belum usai sampai di sana nih bosku, Australia juga tengah memikirkan untuk melemparkan kesalahan wabah virus corona tersebut terhadap Cina. Pada akhirnya menurut Wang Yi saat ini ada beberapa kekuatan politik Amerika yang tengah mendorong hubungan yang susah payah dibangun antara Amerika dan Cina menuju kepada Cold War. Siap-siap bawa jaket biar tidak kedinginan ya bosku. Yang membuat Cold War kian semakin nyata adalah masuknya 33 perusahaan Cina ke dalam daftar blacklist Amerika. Tentu saja hal tersebut membuat Cina murka dan membuat kami semakin khawatir bahwa kesepakatan tahap pertama bisa saja dibatalkan. Departemen Perdagangan Amerika mengatakan bahwa 24 perusahaan tersebut diantaranya akan dibatasi aksesnya untuk masuk ke dalam teknologi Amerika karena diperkirakan memiliki hubungan dengan perusahaan militer. 9 perusahaan lainnya diberikan tuduhan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Cina akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan Cina dan menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan masyarakat Cina. Kami mencemaskan efeknya karena secara tidak langsung Amerika telah mengirimkan pesan kepada Cina bahwa Amerika akan menekan Cina dengan cara yang lain tanpa harus berhadapan secara langsung. Cina juga tengah mempersiapkan jurus serangan balik dengan menyiapkan daftar yang sama dengan Amerika. Apple dan Qualcomm mungkin akan menjadi target. Cina akan mengambil langkah yang proporsional saat ini. Belum sempat Cina membalas, saat ini Trump juga tengah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi terhadap pejabat Cina yang dimana kami melihat hal ini akan menambah ketegangan. Selain wabah virus corona, menegangnya hubungan antara Amerika dan Cina, sekarang masih ada bumbu terakhir nih bosku, yaitu kembali memanasnya hubungan antara Hong Kong, Cina, dan Taiwan. Presiden Trump pun juga kepo. Dirinya mengatakan kepada wartawan bahwa mereka akan mengatasi dan bereaksi hal tersebut dengan sekuat tenaga. Well, ini akan menjadi pemicu untuk menyalakan api untuk kesekian kalinya. Mungkin yang empunya kepentingan sudah gerah dengan wabah virus corona, sehingga kurang seru nih kalau tidak menambah topping ke dalam permasalahan yang menurut kami sudah cukup banyak. Kemudian cerita selanjutnya bagaikan buah si malakama nih bosku. Dampak COVID-19 yang terjadi di dalam negeri telah melumpuhkan perekonomian nasional. Keputusan akan new normal bagaikan buah si malakama. Aturan tersebut melonggarkan PSBB di mana sejak diberlakukan PSBB kegiatan aktivitas ekonomi nasional terpukul saat pandemi COVID-19, di mana kegiatan PSBB yang terus-menerus tentunya akan berdampak buruk bagi perekonomian. Tentunya aturan new normal merupakan jalan yang dipilih pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Namun di sisi lainnya belum melandainya kurva COVID-19 tentunya akan memberikan rasa kekhawatiran akan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19 dan mendorong peningkatan angka kasus positif dan kematian dibandingkan saat ini, sehingga penghentian penyebaran corona semakin lama dan akan berdampak terhadap ekonomi yang semakin parah. New normal akan berhasil apabila ada kerjasama
sehingga perekonomian dan kesehatan dapat berjalan beriringan tanpa harus menambah jumlah korban yang terkena COVID-19. Oleh sebab itu kami menilai bahwa probabilitas kesuksesan saat ini masih di bawah 50%. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 4.540 hingga 4.725. Hati-hati dan cermati setiap sentimen yang ada karena akan memberikan arahan kepada market selanjutnya. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Akra, kemudian yang kedua ada dari Inco, dan yang ketiga ada dari SMGR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 285 dan tingkat probabilitas sebesar 52%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 420 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari Kars atau PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 50 dan tingkat probabilitas sebesar 90%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.